Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Surat Al-Baqarah ayat 89. Artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Dulur-dulur seiman, walamma ja'ahum, artinya setelah datang kepada orang-orang Yahudi itu kitabum min indillah, artinya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, musaddiqan lima ma'ahum, yang artinya yang isinya membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Sedangkan firman Allah ayat surat 89 dalam surat Al-Baqarah yang artinya padahal sebelumnya mereka biasa memohon, maksudnya mohon untuk kedatangan seorang nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi maknanya adalah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, mereka tuh selalu mohon kepada Allah untuk akan datangnya seorang Nabi untuk menghadapi musuh mereka dari kalangan kaum musyrik. Bila mereka berperang melawan kaum musyrik, mereka, maksudnya Bani Israel ini, selalu mengatakan, sesungguhnya kelak akan diutus seorang nabi akhir zaman. Kami akan bersamanya memerangi kalian sebagaimana kami memerangi kaum Ad dan kaum Iram. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq dari Asim ibnu Amr dari Qatadah al-Ansari dari pemuka-pemuka Ansor yang mengatakan, demi Allah berkenaan dengan kami dan mereka ayat ini diturunkan. Jadi yaitu berkenaan dengan kaum Ansor dan orang-orang Yahudi yang bertetangga dengan mereka. Itulah kisah yang disebutkan dalam ayat berikut ini, yaitu ayat 89 surat Al-Baqarah, di mana artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya mereka di sini adalah orang Yahudi, Bani Israel. Sedangkan mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon untuk datang seorang nabi, ya, agar mereka mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Namun atau maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya. Dulur-dulur iman, orang-orang Ansor mengatakan, kami berkuasa atas mereka dengan kekuatan dalam suatu masa di zaman jahiliyah. Padahal kami berasal dari orang-orang musyrik, sedangkan mereka adalah ahli kitab. Mereka selalu berkata, kelak akan muncul seorang nabi yang sekarang sudah tiba masa perutusannya, dan nanti kami akan mengikutinya, maksudnya nabi yang datang tersebut, untuk memerangi kalian seperti kami memerangi kaum Ad dan Iram.
Tapi setelah Allah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, justru dari kalangan Quraisy, dan kemudian kami mengikutinya, maksudnya di sini kami adalah orang-orang Ansor, sedangkan mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi itu, ingkar kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Allah berfirman sehubungan dengan sikap mereka itu, yaitu firman Allah yang tercantum dalam ayat 89 surat Al-Baqarah, di mana artinya, dan setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Dulur-dulur seiman, ada meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 89 ini, yaitu yang artinya padahal sebelumnya mereka biasa memohon untuk datang seorang nabi agar mereka mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka arti daripada ayat tersebut atau makna tersebut bahwa mereka itu sebelumnya selalu memohon pertolongan seraya mengatakan, kami akan membantu Muhammad untuk melawan mereka. Tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian. Mereka itu hanya berdusta belaka. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan, telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad, telah menceritakan kepadanya Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang Yahudi di masa lalu selalu memohon kemenangan atas orang Aus dan Kharaz, dengan maksudnya memohon kemenangan untuk kedatang seorang Rasul dengan kedatangan Rasulullah SAW, yaitu sebelum beliau diangkat menjadi utusan. Akan tetapi setelah Allah mengutusnya, yaitu mengutus Nabi dari kalangan bangsa Arab, mereka menjadi kafir dan ingkar kepada apa yang selalu mereka katakan sebelum kedatangan Nabi tersebut. Maka berkatalah kepada mereka Mu'az ibnu Jabal, Bishr ibnu Barra ibnu Marur, dan Daud ibnu Salamah, hai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah dan masuklah Islam kalian. Sesungguhnya kalian dahulu selalu mohon untuk mendapatkan kemenangan atas kami dengan datangnya Muhammad SAW. Sedangkan kami pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Kalian menceritakan kepada kami bahwa dia akan diutus. Dan kalian sebut pula sifat-sifatnya, maksudnya sifat-sifat dari Nabi yang akan datang tersebut. Maka Salam ibnu Miskum, yaitu saudara Bani Nadir, ialah salah seorang dari kalangan orang-orang Yahudi, itu menjawab, dia tidak menyampaikan kepada kami sesuatu pun yang kami kenal, dan dia bukanlah orang yang dahulu sering kami katakan kepada kalian. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang sering mereka dambakan dahulu dan sering mereka katakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang pada saat itu masih musyrik, masih zaman jahiliyah. Untuk itulah maka Allah berfirman sehubungan dengan perkataan mereka itu, yaitu firman dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ini, yang artinya setelah kepada mereka Al-Quran itu, setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang mereka katakan, namun ternyata mereka ingkar. Al-Ufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman Allah dalam surat ayat 89 surat Al-Baqarah ini, bahwa mereka itu orang-orang Yahudi selalu memohon kemenangan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW atas orang-orang musyrik Arab, yakni yang juga dari kalangan ahli kitab seperti mereka. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan kelihatan oleh mereka ternyata Nabi itu bukan dari kalangan mereka,
maksudnya dari kalangan orang-orang Yahudi, maka mereka ingkar dan dengki kepadanya. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah mengatakan, dulu orang-orang Yahudi itu selalu memohon kemenangan dengan kedatangannya Nabi Muhammad SAW atas orang-orang musyrik Arab. Mereka mengatakan, ya Allah, utuslah Nabi yang kami jumpai termaksud dalam kitab kami, maksudnya dalam kitab Taurat ini, hingga kami dapat menghukum dan membunuh orang-orang musyrik. Tetapi setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan mereka melihatnya, ternyata Nabi yang diutus itu atau Nabi Muhammad itu bukanlah dari kalangan mereka, bukanlah dari orang-orang Yahudi, maka mereka kafir kepadanya. Jadi kepada Nabi Muhammad, karena mereka dengki terhadap bangsa Arab. Padahal mereka itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ini. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ini yang artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Jadi Allah melaknat orang-orang Yahudi tersebut. Qatadah mengatakan, sehubungan dengan firman Allah yang di atas, bahwa dahulu mereka itu selalu mengatakan bahwa kelak akan muncul seorang nabi. Namun kenyataannya setelah nabi itu muncul, ternyata bukan dari kalangan mereka atau orang Yahudi. Mereka ingkar. Dan karena itulah mereka dilaknat oleh Allah. Mujahid mengatakan, sehubungan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ini, mereka yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ini adalah orang-orang Yahudi atau Bani Israel pada masa itu. Demikianlah penjelasan mengenai ayat 89 surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.